Hai, halo, selamat malam semuanya. Selamat hari Selasa, selamat tanggal 14 Maret 2023. Nggak kerasa kita semakin dekat nih sama bulan puasa yang akan ada hari pertamanya di bulan ini. So, teman-teman selamat mempersiapkan ya menuju bulan puasanya nanti. By the way, kita masih kenapa nih aku pakai topi malam ini? Jadi biar nyocokin aja karena temanya ini kita tentang post konser depression gitu. Nah, biasanya kan kalau outfit nonton konser biasanya kebanyakan pakai topi ya, walaupun nggak semuanya sih. Jadi biar kita dapat aja nih topiknya malam hari ini. Karena juga kemarin lagi heboh ada konser salah satu girl band di Jakarta, Blackpink gitu ya. Dan ternyata ada beberapa berita juga, hai Kak Arman, yang bilang kalau hati-hati kalau kamu habis nonton konser, biasanya kamu bisa kena post konser depression. And then aku coba cari-cari tahu, wah ini seru banget nih kalau kita bahas di Dikdok Instagram Live Marathon. So welcome to Dikdok episode 81. Hari ini kita akan ngobrol sama dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater dengan Dokter Thomas Hendriko SPKJ. Nah, buat kamu yang mungkin suka nonton konser ataupun mungkin suka nonton acara pertunjukan apapun itu yang kamu udah mempersiapkannya, lalu ketika acara itu udah kelar kamu kayak ngerasa ada something gitu ya, mungkin tiba-tiba kesepian atau tiba-tiba kok oh uangnya habis ya gitu ya. Atau misalnya wah pingin lagi gitu, kenapa cepet banget berlalu gitu. Nah, kita akan bahas topik yang baru ini bersama Dokter Thomas. Jadi kamu boleh nih undang teman-teman kamu untuk nonton Instagram Live Dikdok malam hari ini. Aku sapa-sapa dulu sebelum undang Dokter Thomas ya. Ada Kak Fidel, hai, ada Kak Fajar, ada Kak Rohani, ada Kak Umu, ada Kak Mahdalia, hai Kak Arman, welcome. Lalu Dokter Thomas juga sudah ada. Oke. Nah, kalian boleh tulis nih di kolom komentar. Sebenarnya kalau kalian nonton konser, outfit apa sih yang wajib kalian bawa atau kalian pakai? Kalau aku sih topi ya, makanya aku pakai topi nih malam hari ini gitu ya. Karena aku pasti wajib pakai topi sih setiap nonton konser apapun itu. Oke. Kalau gitu sambil nunggu jawaban dari teman-teman semua, kita langsung undang Dokter Thomas Hendriko. Gitu dulu. Oke, sudah diundang dokter. Hai dok, malam, Halo, dokter Thomas. Mana nih? selamat malam. Kok nggak Masih gelap kelihatan ya? dok. Coba Iya. kamera depan. Kayaknya itu kamera belakang Oh, deh. kamera saya kah? Bentar ya. Oke. Selamat datang, kita ketemu lagi. Oke, salam jumpa kembali Mbak Ipo. Teman-teman, tadi kan saya sengaja dok, maaf ya saya lagi di ruangan sih, cuman pakai topi biar dapet aja nih karena lagi ngobrolin konser. Nah, dokter Thomas dulu gitu waktu masa-masa muda, nggak dulu banget ya dok, mungkin kalau ingat zaman dulu sebelum kita kenalan, dokter Thomas dulu kalau konser itu biasanya wajib bawa apa tuh dok? Pakai apa? Kalau pribadi saya sih jarang ya. Karena kan saya kan konser itu kalau di kita orang Batak ya, saya kan orang Batak Hmm. Karo. Konser hanya melihat kalau kita orang Karo itu adu perkolong-kolong gitu. Kalau orang Karo Oh, ya. Tapi kalau konser-konser yang pernah saya ingat, saya jarang sih, Mbak Ipo. jarang Jarang, ya. Wah, ini bagus nih. Ini menarik nih dari persepsi nanti dokter Thomas, karena jarang. kita mau Mungkin bahas. Oke. Nah, by the way, ini teman-teman tadi saya tanya kan dok, kayak kalian kalau nonton konser bawa apa sih? Karena kan zaman 5 tahun terakhir ya dok di Indonesia itu kayak angka pertunjukan ya, acara musik gitu, teater itu meningkat tajam, apalagi post COVID makin banyak tuh setiap Sabtu Minggu, apalagi di Jakarta di daerah perkotaan itu selalu ada dok, dan biayanya juga lumayan mengocek kantong ya dok ya. Nah, sebelum kita bahas, ini teman-teman tadi ada yang bilang nih bawa light stick yang biasa berlampu itu kalau gabut, oke lah gitu. Nah, kita mau kenalan dulu dokter Thomas. Ini terima kasih kesempatannya. Jadi sebelumnya juga teman-teman kalau scroll ke bawah Instagram Dikdok, Dokter Thomas sudah beberapa kali mengisi di Dikdok. Ada Reels, gitu, ada video edukasi, ada Instagram Live, dan kali ini Dokter Thomas ini ada di program Instagram Live Marathon dok. Jadi kita lagi ada program oh, 100 kayak sinetron gitu lah dok, intinya doain ya dok ya supaya kelar. Oke, benar-benar. kita kenalan dulu nih. Banyak yang mungkin juga belum kenal Dokter Thomas. Ini
kasih tahu dok di mana stay-nya biar teman-teman nggak kita beda jam nih ternyata. Monggo dokter. Ya, benar-benar. Ya, sebelum saya perkenalkan diri, gini, ini satu agak panjang ceritanya gitu. Boleh, boleh. Beberapa kali Mbak Ipo ada mengundang teman-teman yang psikiater kan gitu. Kok saya nggak Iya. pernah ya diundang kembali ya gitu. Penasaran juga ya. Bukan kepo untuk live gitu ya. Tapi kok saya belum diundang gitu. Tapi ya udahlah berarti belum ada kesempatan. Tapi kemarin ditodong, wow, ditodong untuk yang makasih untuk Mbak Ipo, makasih Mbak. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Thomas Henrico, saya dokter psikiater atau dokter jiwa. Saya bertugas di Kalimantan, di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Nah, boleh kita searching itu Kabupaten Kota Baru itu sekarang Pak Bupati lagi promosi pariwisata kita di Kota Baru itu. Boleh datang ke sini banyak. Salah satu yang terkenal dari Kota Baru itu adalah banyak yang lagi apa itu kayak Saranjana gitu kalau pernah dengar Saranjana gitu, kota-kota yang tidak tampak gitu. Tatap begitu ya. Itu saya bertugas di rumah sakit daerah Kota Baru di PJS. Itu maka kemarin saya bilang kita selisih 1 jam Mbak Ipo. Di sini udah jam 9. Oke. Saya makasih ya dok ya, walaupun saya tadi dokter curhat, oh ternyata sempat terpikir mana saya bersyukur dok, oh dokter ternyata ini ya teringat gitu ya, kok si Ivo nggak minta saya lagi, atau misalnya si Ivo belum ngajak saya, wah saya happy banget sih dok, kalau dokter pingin lagi itu. By the way nih, dokter Thomas ini juga saya kaget baru ulang tahun, saya nggak tahu sih tanggal berapa, tapi happy birthday dokter Thomas, semoga umurnya panjang. Kita tanggal 10 biar diingat kembali tanggal 10 Maret. Baru dong. Oke, semoga ya itulah dok, saya yakin dimanapun dokter ditempatkan, semoga ya maksudnya dokter juga bisa jadi perpanjangan tangan buat masyarakat di sana. Sehat-sehat ya dok ya. Oke. Dok, langsung aja dok, ini topiknya menarik, saya juga belum pernah bahas ini sih sebenarnya, karena kemarin heboh konser pertama, terus heboh lah artikel tuh di sosial media juga, hati-hati kamu ntar kena post konser depression. Wah, saya apaan nih post konser depression, saya coba searching gitu, biasa lah ya Google terus ya dok ya, terus saya tanya beberapa teman saya yang dokter juga gitu, dari dokter umum, dokter spesialis jiwa juga, oh pantes, saya juga kayak ngeh gitu. Oh iya ya, kadang kita kalau habis nonton konser ataupun habis melakukan suatu hal, acara, pesta, happy banget, tapi kayak setelah acara itu berlalu kayak tiba-tiba tuh bisa kosong gitu loh dok perasaan, atau bisa tiba-tiba bingung gitu mau ngapain. Nah, kita mau bedah lebih lebar sedikit aja gitu sama dokter Thomas malam hari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka nonton konser gitu ya, ataupun sudah punya jadwal-jadwal konser next karena banyak banget sampai akhir tahun, silahkan diikutin video ini atau live ini supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri nih. Nah, kalau post konser depression itu dok, memang ada di ilmu kedokteran jiwa atau itu istilah bahasa Inggrisnya aja sebenarnya dok? Dan kalaupun ada, definisinya itu apa sih sebenarnya dok? Oke. Terima kasih Mbak Ipo. Kemarin pun saya dapat judul itu yang dari Mbak Ipo. Apa sih ini? Gitu kan. Saya scroll juga di Google kan, kok heboh. Saya baca rupanya sebelum saya flashback ke belakang dulu Mbak Ipo. Ada kemarin seminggu yang lalu ada pasien saya umur 25 tahun. Dok, boleh nggak dosis saya ditambah? Saya minta 2 minggu. Saya mau keluar kota dok, katanya. Gitu. Kenapa? Saya bilang, saya mau nonton konser dok. Ih, konsernya itu di mana? Saya bilang kan, di Jakarta. Siapa? Blackpink. Wow, dari Kota Baru aja berangkat ke Jakarta. Itu transit sekali tuh di Banjarmasin, Jakarta. Belum lagi penginapannya yang Mbak Ipo tadi bilang kan, banyak dana yang akan dikeluarkan. Gitu. Jadi, saya baca-baca sebenarnya
setelah saya baca rupanya post konser depression itu sebenarnya tidak masuk di dalam kesehatan mental gitu. Itu Oke. sebenarnya tidak masuk. Tidak. Itu poin pertama ya. Poin pertama dia Iya. tidak masuk dalam mental. Mungkin orang inilah depresi post konser karena banyak orang setelah mengalami acara konser itu kok menjadi sedih. Kenapa? Itu mungkin pencetusnya untuk lebih dalam lagi karena topik ini sangat menarik karena ada lagi saya artikel yang terakhir itu hati-hati post konser depression akibat Blackpink katanya. Karena terbaru kan Blackpink itu. Iya. Tapi yang harus kita tahu dulu apa sih itu depresi. Nah, itu dia dok. Nah, Sebelum kita ngomongin depresi dok, mungkin kita kayak mau apa ya, kayak sama-sama tahu dulu. Ternyata konser ini kan kita lagi bahas konsernya dulu ya dok ya sebelum depresinya. Mungkin konser ini konsepnya lebih kayak sesuatu yang sudah kita nantikan, kita sudah persiapkan begitu. Lalu itu terjadi, selesai dan akhirnya ada depresi. Itulah ya maksudnya kejadiannya. Nah, masuklah ke dokter nih. Kenapa bisa seseorang mengalami depresi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan? Nah, tapi coba ngomongin depresi dulu deh, dok. Oke. Betul. Maaf ya, campur nanti bahasanya. Ada baca G-nya itu. Maaf ya. Oke, menarik ini. Jadi kan kenapa? Saya pun baca artikel. Yang pertama dulu gini, kita tahu dulu apa itu si depresi. Jangan kita nanti saya depresi. Kita nggak ngerti apa sih depresi gitu. Jadi depresi itu adalah suatu kondisi yang terkait dengan peningkatan atau penurunan suasana hati. Peningkatan, penurunan suasana hati. Itu dulu poin yang pertama tentang apa itu depresi. Jadi itu dulu dia peningkatan atau penurunan suasana hati. Jadi kalau peningkatan nanti itu kalau kita di dalam kesehatan mental itu bisa masuk ke dalam bipolar atau penurunan suasana hati bisa masuk di dalam depresinya. Gitu. Jadi saya baca artikel kenapa orang depresi pasca konser itu sebenarnya saya baca. Makasih ya Mbak Ipo, saya baca kembali. Baca artikel mana sih gitu. Rupanya kenapa timbul atau kalau bahasa Indonesia DPC dibilang depresi pasca konser gitu kan. Kalau kenapa ini menarik karena sebelum konser itu, maaf ya sambil baca contekan saya Mbak Ipo ya, nanti lupa. Sebelum konser itu berlangsung, hidup kita, hidup penderitanya yang mengalami depresi itu adalah itu udah membosankan terlebih dahulu, gitu. Sudah ada bibitnya terlebih dahulu, maka terjadilah dia depresi. Itu yang saya baca. Oh iya, rupanya udah ada sebenarnya hidup dia itu udah bosan sama sekali, sehingga pada konser, jadi dia setelah konser, habis konser kembali lagi dengan hidupnya yang sebelumnya itu membosankan. Itu yang saya baca ya, Mbak Ipo, gitu. Itu gitu ya. Kenapa orang mengalami depresi tersebut gitu. Oke. Ini menarik dok, mungkin kita tuh juga sebagai sebagai manusia lah saya bilang ya, kadang tuh kita tidak memahami maksudnya suasana hati kita saat ini seperti apa begitu, jadi kita tuh nggak tahu nih nonton konser ini tujuannya apa nih, apakah karena kita bosan, kesepian, apa pekerjaan begitu kan, ada juga yang karena pekerjaan, apakah karena memang ya tadi idola gitu ya, emang karena sudah dinantikan gitu dan momennya pas. Nah, mungkin poin pentingnya adalah teman-teman harus cari tahu dulu, pastikan sebelum nonton konser, ini kenapa nonton konser nih? Jangan-jangan kayak kata Dr. Thomas, kita nggak sadar kita tuh kayak mengisi kebosanan, jangan-jangan nonton konsernya. Benar. Dan kebosanan itu tidak akan diselesaikan dengan nonton konser, karena nonton konser cuma 2 jam, mentok-mentok berapa sih? 4 jam. Itu benar, itu makanya setelah konser terjadilah depresi, kembali lagi dengan suasana hatinya tadi, penurunan suasana hatinya. Oke, menarik. Nah, menariknya lagi dok, tadi dokter juga sampaikan depresi itu berarti tidak hanya penurunan emosi ya tadi kalau nggak salah ya, tapi bisa juga peningkatan. Iya. Jadi
Iya, ya. Bisa tiba-tiba abis nonton konser tuh kayak lebih happy Lebih banget. Ada yang malah jadi happy, drop banget. adrenalinnya meningkat. Jadi seperti itu dia yang harus kita tahu dulu gitu. Kita masuk di dalam mana. Gitu. Oke, oke. Nah, boleh kasih tahu nggak dok dari dokter yang udah baca-baca gitu atau dari dokter yang tadi sharing-sharing, sebenarnya tanda-tanda kalau kita tuh kena DPC ini atau depresi post konser ini apa sih dok? Selain ada nggak tandanya? Um, jadi gini, tandanya yang kalau kita secara tentang depresinya, kita depresi itu kan banyak gejala. Tapi kalau gejala daripada depresi itu ada, saya baca. Oke, teman-teman, kita balik lagi. Sorry tadi keputus part satunya. Kita masuk ke part 2. Kalau gitu, aku langsung undang aja Dokter Thomas kalau gitu ya, supaya kita bisa langsung ngobrol. Sorry Kak, tadi terputus sinyal aku. Kita langsung undang Dokter Thomas ya. Wait ya. Oke. Oke. Oke, boleh dituliskan lagi pertanyaannya ya, teman-teman di kolom chat. Sorry banget tadi part satunya udah ke ini. Dokter Thomas aku udah undang, Dok. Boleh diterima undangannya? Oke. Mana nih tadi nih? Eh, sambil nunggu Dokter Thomas gabung. Hai, Dok. Aku udah undang. Boleh diterima dulu, Dok. Dicek sambil nunggu Dokter Thomas. Teman-teman boleh tuliskan pertanyaannya tadi sampai gejala DPC. Oke, thank you Kak Arman. Sorry ya, pertanyaannya ditulang apa diulang tulis deh. Mana nih Dokter Thomas nih? Udah bisa belum dok? Kalau nggak bisa dokter boleh undang saya aja. Saya udah kasih undangan sih tadi. Ini sinyal saya nih teman-teman. Sorry banget. Keputus tadi ya. Dokter Thomas nggak bisa gabung. Oke, let's wait. Oke, saya udah undang lagi dok. Coba dok, semoga ini bisa. Oke, Nggak, sorry dok. saya yang jaringan saya yang susah atau dari Mbak Iponya ya? Dok, sinyal saya begitu saya ganti bisa. Maaf ya dok Oh ya. bisa. Saya pun mau berubah apanya jaringan kan kok hilang ya gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tadi yang part satu udah saya upload, jadi nanti kita tetap bisa nonton nih. Nah, yang sekarang yang berikutnya nih dok. Tadi sampai ke mau coba kenali tanda-tandanya kan dok ya. Ya. Boleh nih, lanjutin. Oke. Ada kalau literatur yang saya baca ada 3 yang paling spesifik ya. Itu yang pertama adalah gejala itu sering sering menangis gitu. Malah sering menangis. Salah satu memang gejala depresi itu ya depresif gitu, sering Iya, iya. menangis. Yang kedua, dia tidak mau makan. Kayak Waduh, karena nggak seperti ada uang atau kehilangan. kenapa dok? Bukan karena diet ya, bukan karena diet ya gitu. Dia Habis tidak uang. mau makan apapun gitu. Jadi malas makan jadinya. Yang berikutnya tidak malas bicara, kayak merasa Ah, hampa gitu. Itu yang poin yang 3 yang saya baca di literatur. Berarti ada juga yang spesial, yang tambahan itu dibuatnya bahwa eh, ingin ada kerinduan terus, ada kerinduan untuk kapan lagi ya, kapan lagi nonton, kapan lagi. Jadi dia seolah-olah dia tidak berguna lagi, gitu. Itu yang yang gejalanya, gejala dini lah kalau kita bilang ya, karena gejalanya itu banyak macam-macamnya. Karena 3 tadi yang saya bilang, dia malas berbicara, malas makan, dan menangis. hmm, Gitu. oke Jadi oke. itu yang eh, yang yang ditimbulkan pada DPC tersebut gitu. Hmm. Oke dok, boleh nggak kita tarik ke belakang sedikit lagi? Tadi saya lupa nih mau ngasih tahu yang ini dok. Ini kan kayak kayak tadi kita bilang ya, kayak konser ini ibaratnya momen yang kita tunggu gitu tanpa kita sadari mungkin di bawah alam sadar kita ini kayak kita berharap itu tuh kayak bisa menyelesaikan masalah kita mungkin kekosongan, kebosanan atau cita-cita yang udah kita impikan. Nah, apa sih dok perasaan apa tuh secara jiwa gitu? Perasaan apa yang kita dapatkan ketika nonton konser atau ketika mendapatkan sesuatu yang sudah kita rencanakan dan kita inginkan? Adakah Eh, hormon yang bekerja wow, saat itu? hormon yang bekerja pada saat itu adalah eh,
dopamin sama dengan adrenalin. Oke. Itu yang dikeluarkan nanti pada saat kita konser itu. Dopamin itu yang membuat emosi kita itu bergairah. Hmm. Adrenalin itu memuncak semangat kita, detak jantung kita untuk semangat. Gitu. Itu Hmm. yang dikeluarkan di dalam tubuh kita, hormon dopamin dan hormon adrenalin gitu. Kalau ada sebulangan epinefrin yang dikeluarkan dalam tubuh kita gitu. Itu yang pada saat konser itu yang dikeluarkan, itu yang jiwa kita pada saat itu. Oke. Dan itu nggak bisa selamanya kan, cuman selama konser itu. Selama konser itu berlangsung Iya, seperti iya. itu. Oke. Nah, menariknya juga gini dok, saya masih main Instagram kan, jadi saya masih scroll itu di Instagram tuh masih rame story orang gitu ya, status orang tuh titik isinya tuh konser semua. Jadi apakah termasuk kayak kayak istilahnya kayak nggak mau move on gitu loh dok, kayak dia sebenarnya belum rela melepaskan momen itu sehingga dia kayak masih mengingat itu terus kejadian yang membahagiakan itu atau konser tadi. Bisa nggak kayak gitu? Bisa, karena gini, pada saat orang tersebut kan udah selesai konser, jadi itu momennya itu misalnya dibuatnya gini, dia ambil handphone, dia maju ke depan di dalam backstage-nya atau panggungnya, dia menunjukkan, dan ini akan nanti diputar-putarnya kembali. Nah, itu. Ya. Oh, Diputar-putarnya kembali supaya mengisi kekosongan tadi, ya itu yang saya baca, apa yang dilakukannya seperti itu. Itu sih oh, yang sering habis konser kok seperti itu gitu. kayak dia kayak apa ya kita bilang kayak recharge kayak merasa mungkin akan bisa bahagia lagi kalau nonton videonya. Iya, benar. Oke. Nah, biasanya dok, biar teman-teman tuh nandai gitu. Mungkin teman-teman merasa enggak kok, aku nggak nangis, aku masih mau makan gitu ya, aku masih mau ngobrol sama orang. Tapi mungkin tanpa disadari mereka kayak menonton atau mengingat momen itu kayak terlalu lama dan itu kan bisa mengganggu aktivitas ya dok ya. Kayak Ya. misalnya handphonenya lebih lebih banyak cuman gara-gara nontonin video itu dalam berhari-hari. Nah, ada nggak sih dok kayak tanda jaga-jaga atau hati-hati buat kita yang suka nonton konser gitu. Misalnya kalau sampai nonton videonya sampai seminggu gitu, itu diulang-ulang, itu jangan-jangan kamu kena post konser depression nih. Atau kalau sehari, 2 hari, 3 hari oke lah, masih normal. Ada nggak sebenarnya dok? Itu malah 1 hari pun itu udah bisa dibilangkan DPC itu loh Mbak Ipo. Oh. 1 hari, karena saya baca kan, saya pun menarik kan, saya perdalam lagi kan. Jangan-jangan saya pun, kan konser ini kan bukan konser hanya yang megah ya, konser kayak pesta. Itu kita kan menikmati apa yang kita mau kan, untuk istilahnya kegairahan hati kita gitu. Malah dibilangnya 1 hari pun itu udah bisa menimbulkan gitu. Setelah acara konser itu pun ia bisa sehari atau bahkan bisa sampai berbulan, 2 bulan. Dibuatnya di sini tadi kemarin saya baca 2 bulan, bahkan sampai 2 bulan. Nah, Oke. gitu. Jadi 1 hari pun udah bisa kita bilang dia DPC. Iya, nggak bisa move on dari acaranya itu ya. Iya, benar. Itu makanya hati-hati orang yang kalau belum siap menonton konser, hati-hati dengan DPC-nya. Lebih bagus perbaiki hati dulu, Ci. Oke dong, karena jadinya gini loh dok, memang saya akui teman saya juga salah satu nonton, saya tanya memang langsung tadi sama dia, gimana perasaanmu? Happy lah, happy banget, maksudnya cita-cita kan dok, misalnya dari 5 tahun lalu gitu, oke lah happy, selain happy gimana? Aku tanya sekarang, capek sih, oh capek oke lah, mungkin physically kan kita pasti capek ya dok ya, nonton, antri, panasan, itu wajar, normal. Terus aku tanya lagi, yang lain ada nggak yang kamu rasain? Aku bilang gitu, terus dia bilang, iya aku kayak jadi mager kerja gitu loh, kayak aku ya itu dia kehabisan waktu kayak nontonin video, mengenang kejadian kemarin pas konser, akhirnya dia nggak fokus sama kerjaannya. Nah ini nih yang kita takutin akibat si post konser depression ini kali dok ya. Iya, itu yang kita takutkan. Karena pun yang saya bilang pun, pasien saya yang sebelum nonton konser itu dia adalah gangguan kesehatan mental, dia adalah depresi. Iya. Nah, baru
semalam saya jumpa sama dia, bagaimana perasaan kamu? Saya bilang, saya lebih nyaman dok katanya. Tapi teringat lagi kan dia depresi sebelumnya. Hmm. Yang takutnya double lah depresinya. Oh, benar-benar jadi bertambah ya. Mengingat bahwa kenapa orang nonton konser latar belakangnya tadi kebanyakan memang ada yang Mbak Ipo tadi bilang kan udah mempersiapkan 5 tahun yang sebelumnya kan udah. Tapi kebanyakan yang saya lihat literatur itu bahwa menyatakan bahwa memang ada masalah di dalam dirinya duluan. Iya. Istilahnya kalau kita bilang kan dia nonton dia nonton konser itu untuk doping dia sebenarnya. Iya, iya benar. Doping dia. Habis dosis dopingnya merasa lagi. Merasa lagi ya benar. Iya, iya. Oke. Bersyukurlah aku yang nggak suka nonton konser. Nggak sukanya gratisan sih dok. Oke, dok, kita coba jawab dulu ya. Nih tadi ada yang nanya nih, jangan sampai kehapus lagi. Ini seperti biasa penonton setia kita, ada Kak Armando Luis, nanya gini dok. Dok, apakah DPC ini sama halnya dengan adjustment disorder yang terjadi pasca konser? Nah, mungkin boleh dikasih tahu adjustment disorder itu apa dok? Apa kalau kita bilang adjustment ya? Kayak apa tuh? Nama sinyal apa ya? In my heart. Halo? Iya, halo dok. Halo. Maaf sebentar Mbak Ipo, saya tinggal sebentar ya. Bentar. Jangan apa-apa. Ada telepon sebentar ya. Siap. Oke, teman-teman sambil nunggu pertanyaan Kak Armando Luis ini jawab, kalian boleh banget nih tulis pertanyaan kalian. Mungkin yang semoga sinyalnya lagi pergi bentar. Mungkin yang apa ya, yang suka nonton konser selama ini atau misalnya ngerasa kok aku habis mendapatkan sesuatu bisa tiba-tiba tuh sedih, melo atau tiba-tiba bingung, sukanya bengong gitu ya. Jangan-jangan ini salah satu dari si depresi ini, tapi karena si konser atau karena kejadian yang membahagiakan tadi. Ada pertanyaan juga nih udah masuk di kolom pertanyaan, ada dari Kak Rohani. Nanti aku akan jawab ya Kak Rohani, sabar ya. Oke. Tadi ini lucu-lucu nih, ada yang tanya, aku kan tadi tanya pakai apa kalau nonton konser. Ada yang jawab pakai light stick, terus ada yang bilang pakai topi, wajib sama kayak Kak Ivo. Ya, kalau aku topi sih wajib gitu. Dan by the way nih teman-teman, apa yang disampaikan Dr. Thomas tadi di awal sebenarnya kita itu perlu memastikan alasan kenapa sih kita nonton konser, itu perlu sih. Selain kalau kita mampu gitu. Kenapa sih nonton konsernya? Apakah karena suka artisnya atau penyanyinya atau performernya, atau karena kita mungkin kayak oh ya udahlah cuman mau gaul aja gitu. Oke, sudah balik lagi. Maaf, ini maaf tadi nelpon dari praktek, ada pasien katanya, maaf sebentar ya. Nggak apa-apa. Boleh pasti. Gitu, aku udah jawab apanya setelah ini. Karena tadi jam kita tadi. Oh, alah, oke. Oke, apa tadi Mbak? Lupa. Maaf. Yang ini dok, apakah DPC ini sama halnya dengan adjustment disorder yang terjadi pasca konser? Kalau kita bilang sama, sepertinya kita punya range waktu ya. Kalau adjustment disorder itu kan, atau kita bahasa Indonesia gangguan penyesuaian gitu kan. Itu bisa aja kita bilang masuk dalam itu kalau dia memenuhi kriteria ke dalam adjustment gangguan penyesuaian terhadap pasca DPC tersebut. Bisa aja. Iya. Itu pun nanti bisa aja. Keluhannya bisa mengenai yang tadi juga dia sedih, dia nggak ada gairah karena gangguan penyesuaian. Tapi range waktunya ya, nggak kita bisa satu hari dia langsung jadi gangguan penyesuaian, tidak. Oke, itu yang membedakan dia sama adjustment disorder tadi ya dok ya. Oke. Nah dia nanya lagi nih dok, sorry. Berarti orang yang depresi lihat konser itu jangan-jangan dia bisa lebih jauh menderita lagi ya dok dari sebelumnya? Iya. Bisa disadari ke dalam. Kita udah masuk karena kan depresi kita ada 3 depresi, ringan, sedang, dan berat. Bisa jatuh ke dalam udah gangguan kesehatan mental jadinya.
Oke. Nah, itu makanya hati-hati sebenarnya kita apa sih membuat apa namanya yang tadi saya bilang tujuan dia nonton itu. Iya, iya, iya. Betul. Kalau hanya tujuan memang nggak ada permasalahan di dalam diri dia, mungkin nanti nggak akan terjadi DPC terhadap diri dia gitu. Iya, iya. Setuju. Oke, kita lanjut dok. Ya maaf Kita ya, ada di kolom tadi yang mengganggu ya, ada berapa menit tadi ada pasien, maaf ya. Kita ngobrol-ngobrol kok. Ini dok, lagi ada di kolom, kelihatan nggak ya di layar dokter? Dari Rohani Deprianti. Pertama, saya punya anxiety disorder, dok. Saat berada di suatu acara, saya bukan menikmati acara, melainkan mikirin hal-hal yang buat cemas, seperti keingat kejadian-kejadian berita yang lalu. Di saat keramaian, itu kejadian-kejadian yang lalu yang menyebabkan meninggal, walaupun tidak berada di situasi itu. Jadi dia mengingat itu lagi, dok, kejadian yang dia traumakan gitu, tapi kepikiran sampai ke sana hingga cemas meningkat secara tidak sadar, dok. Mungkin dokter boleh bantu solusinya nih kalau ada gangguan kecemasan kayak gini. Sekarang kan gini, dia udah mengalami gangguan kecemasan ya gitu. Gangguan kecemasan ini kan kita harus lihat dulu apa sih pencetus dia gitu. Gangguan dia kan jantung debar-debar, rasa takut yang berlebihan, keringat dingin gitu. Jadi dia harus menjadi maaf, gimana tadi? Nggak apa? Pasien lagi WA lagi. Pasien ulang-ulang Mbak Ipo, maaf. Soalnya tulisan dia tadi nggak saya bisa baca. Jadi Kak ini, Kak Rohani ini punya anxiety disorder, emang dia udah terapi gitu sama psikiater. Lalu dia kalau nonton konser itu kenapa tiba-tiba itu nggak bisa menikmati jadinya? Padahal dia sebenarnya tadi pinginnya enjoy, cuman dia jadi kayak teringat hal yang membuat trauma dia itu muncul lagi tentang seseorang yang meninggal. Nah, sampai bisa menimbulkan kecemasan, dok. Nah, itu gimana tuh cara mengatasinya? Mungkin dia pengen suatu saat itu nikmatin konser, tapi tanpa rasa cemas. Berarti dia ini kalau nggak salah mungkin gangguan cemasan atau gangguan panik ya si Kak Rohani ini ya, panik sehingga pada saat dia takutnya nanti pada saat saya nonton konser akan terjadi sesuatu seperti yang sudah ada. Udah seperti itu, memang satu yang harus kakak lakukan adalah berpikiran positif, harus berpikiran positif. Jadi kakak ini kan dia negatif terus yang dipikirkannya. Jangan-jangan saya nonton, saya akan terjadi. Jangan-jangan. Itu yang terus dilakukannya. Betul. Jadi yang harus kakak ini lakukan adalah berpikiran positif. Oh, nggak ada masalah kok itu. Kalaupun nanti terjadi sesuatu, nggak apa-apa. Jadi dia memotivasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Susah. Saya nggak bilang gampang, Kak ya. Nggak bilang gampang, susah. Tapi harus itu. Karena gini, harus kakak lakukan juga dengan makan obat. Itu belum bisa kakak dengan makan obat. Nanti kalau udah kakak makan obat itu dengan sendirinya dia pikiran positif itu akan dalam pikiran kakak gitu. Jangan berhenti makan obat. Iya. Iya, kebetulan Kak Rohani juga ini kok rutin minum obat kok. Dia rajin ngikutin kita juga, dok, penonton setia, dok. Mantap, bagus. Banget ya, Kak. Maksudnya pasti bisa kok suatu saat itu kayak nonton konser bisa enjoy. Pasti bisa asal perbanyak pikiran positif. Susah, dok, susah, tapi harus. Oke. Semangat Kak Rohani ya. Oke, dok, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Ini dari Kak Armando Luit lagi nanya nih, dok. Kalau gangguan penyesuaian itu harus berapa lama ya, dok, buat didirikan diagnosisnya? Wadah, ini nanya diagnosis, dok. Aduh, di luar dari konsep ini udah masuk ke dalam. Ini yang ngajar ya. Oke. Lagi belajar lagi, aduh gitu ya. Makasih ya untuk Bang Armando ya, gitu. Makasih. Kalau nggak salah ya, kita masukkan ke dalam gangguan penyusian itu 3-5 hari kalau nggak salah. Kalau nanti saya baca kembali gitu. 3-5 hari dia mengalami gangguan penyesuaian gitu.
Oke. Gangguan pencernaan. Nanti Boleh ya nanti saya Kak. baca lagi ya. Nggak, ini Kak Arman nanya lagi nih dok, wah ini kalau ada hadiah piring cantik pasti dapat nih. Kalau Oke. agrophobia, malah nggak mau nonton konser ya dok. Nah ada agrophobia juga ya dok. Ya, itu termasuk di dalam itu yang ketakutan ya. Itu kita masuk dia takut keluar rumah. Keluar rumah, bukan takut keramaian, tapi takut keluar dari rumahnya. Dia takut keramaian, takut keluar rumah, akan terjadi sesuatu. Itu masuk ke dalam gangguan panik. Oh, Nah, dia gangguan panik dengan agorafobia, gangguan panik tanpa agorafobia. Itu bisa dia tersendiri juga agorafobia, tergantung dalam literatur mana kita pakai gitu. Ada dia agorafobia sendiri, ada gangguan panik dengan agorafobia. oke. Dan salah satu ini adalah yang meluluskan saya jadi psikiater dengan ini kasus yang saya bawa, saya pelajari 6 bulan. Agorafobia nih dok. Iya, gangguan panik dengan agorafobia. Oh menarik nih, saya baru dengar soalnya. Oke. Jadi kalau zaman sekarang mungkin bilangnya introvert, padahal mungkin kemungkinan dia agorafobia. Benar. Nanti kita Iya, akan oke. bahas selanjutnya, kita undang lagi saya ya, bahas selanjutnya dengan topik. Nanti saya juga baru tahu, oh, bagus juga di. Tadi saya mikir ini bagus jadi topik nih. Oke, thank you ya Kak Arman ya. Jadi kita punya ide lagi nih. Nah, tadi kan dokter bilang kita harus kayak berpikir positif. Ini ada dari Kak Mahdalia, dia cuma bilang sih, kalau dia malam dokter Thomas, alhamdulillah saya rajin sholat, 5 waktu, alhamdulillah juga rajin ngaji, baca Yasin. Terima kasih dokter Thomas, gitu. Cuman mau saya thanks saja dok. Oke, Semangat ya. makasih. Nah, terakhir udah mau jam 10 tuh di sana. Jangan malam banget. Ini deh, memang faktanya teman-teman tadi udah dibilang dokter Thomas, dalam kedokteran jiwa tidak ada sebenarnya istilah Tidak termasuk. tidak termasuk ya. Mungkin itu istilah yang kita buat atau dijadikan media atau apa ya, obrolan sekitar lah gitu ya, untuk membaca situasi di mana mungkin teman-teman ketika nonton konser terus terjadi perubahan yang sangat signifikan dan itu mengarah ke depresi. Nah, dari dokter Thomas deh, untuk teman-teman nih, saya yakin banget dok, banyak banget teman-teman yang suka nonton konser, gitu ya. Nah, saya juga nggak mau gitu teman-teman yang nonton konser ini udah habis uangnya, habis tenaganya, habis waktunya, tapi ternyata kita kurang aware sama resiko yang bisa kita dapatkan setelah nonton konser. Jadi, apa sih dok yang seharusnya kita ingat, kita persiapkan, dan kita harus juga terima jika itu terjadi, dan gimana mungkin penanganan terakhirnya gitu. Silakan dok, ini konklusi gitu. Gini, yang harus kita lakukan ya gitu, atau sebelum atau sesudah gitu, kita pahami dulu yang pertama ya, apa tujuan kita itu sih sebenarnya. Yang kedua, apabila terjadi nanti akan terjadi DPC atau enggak pun gitu kan, kita ada salah satunya adalah berlatih bersyukur. Iya. Bersyukur gitu. Jadi mungkin orang nggak ada kesempatan untuk nonton gitu dengan banyak apapun, banyak alasan gitu. Tapi dengan jangan jadi bumerang kita bahwa setelah kita melakukan tontonan ini kita akan menjadi sakit. Lakukanlah itu, kita nonton dengan memang benar-benar happy. Benar-benar memang dari dalam kita, bukan karena kita mau melarikan diri. Nah itu. Nah, bukan kita jadi supaya yaudah ke sana gitu, ke sana, tapi akhirnya kembali juga dengan jatuh ke dalam DPC tersebut gitu. Seandainya pun nanti ada yang terjadi ke DPC tersebut, ada beberapa yang harus ditekankan bahwa adalah kita harus lakukan adalah latihan bersyukur itu. Yang kedua adalah kita mempunyai ikatan atau kita buat apa namanya, grup dengan pecinta kayak ini Blackpink kan, kita harus punya grup pecinta Blackpink. Oh, kita saling share. Saya gini. Jadi kita enggak oh iya ya, bukan saya aja. Jadi kita termotivasi.
dengan orang-orang yang ada di dalam gitu. Yang ketiga, buat tontonan kita itu sebagai hanya kenang-kenangan saja. Nah, itu. Nah, bukan jadi aduh gimana, enggak gitu. Kita harus membuat itu suatu kenangan saja. Oh, saya pernah nonton konser itu di sini. Oh, saya udah pernah di sana. Hanya sebatas itu aja Iya. gitu. Yang keempat, lakukan kita buat hal-hal yang membuat kita bahagia. Apa? Kan beda-beda semua orang. Iya. Apa sih bahagia itu? Banyak orang nonton TV, baca, dan sebagainya. Banyak. Gitu. Lakukan apa yang membuat kita bahagia. Bukan pura-pura bahagia. Iya. Nah, gitu. Dan temukan kayak gini. Temukan rasa cinta itu. Kayak Oke. menggebu-gebu apa ya istilahnya kan. Aduh. Cairnya tadi ya. Iya. Jadi dan buat kita me time. Waktu Oke. me time sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan dengan beberapa literatur gitu. Kalau kita intinya bersyukur sih. Iya sih. Iya sih, memang zaman sekarang susah banget begitu. Bersyukur. Tapi saya dapat artikel ya setelah baca setelah post konser depression dalam BPD itu DPC DPC pada Blackpink, karena baru ini saya dapat artikel barunya supaya kita tidak mengalami DPC. Itu ada ya itu tadi ya, membuat kenang-kenangan hanya sebatas oh gini kita pernah. Yang kedua, lakukan kegiatan yang positif. Iya sih, itu segera move on mungkin maksudnya gitu ya. Iya. Gitu. Yang ketiga, itu tadi hobi tadi, kayak menulis jurnal, menulis saya kayak apalah diare, hai diare gini gitu. Yang terakhir, jangan lupa kita interaksi dengan Orang. sekitar kita. Jangan setelah nonton kita tutup pintu, udah. Tapi ingat, kita masih manusia, kita masih perlu bersosial. Seperti itu. Oke, ini teman-teman yang punya list nonton konser di Sabtu ini atau mungkin beberapa hari ke depan, silahkan kita coba mulai benerin ya, nonton konser jangan cuma sekedar nonton, biar itu nggak rugi gitu ya, kita udah nonton, kita beneran happy-happynya tuh nggak cuma sesaat, tapi bisa support hal lain gitu. Jadi jangan dijadikan kayak tadi dokter sih pelarian, harusnya itu kayak jadi hadiah mungkin ya, mungkin karena kita bisa melakukan hadiahnya ini deh boleh gitu. Iya, kalau pas kita jadi pelarian kita dapat jawaban di saat konser nggak ada masalah kan. Jadi termotivasi. Ini enggak, malah jadi seperti itulah. Oke deh, dok, terakhir untuk teman-teman nih nanti yang nonton video ini, live ini, yang mau ngobrol lebih lanjut sama Dokter Thomas, boleh di-share lagi Dokter Thomas ini bisa ditemuin di praktek offline dan online di mana aja tuh dok? Oh, nggih. Terima kasih ya Mbak Ipo, senang sekali. Bisa dihubungi ke Yesdok boleh. Oke. Itu direktur saya Mbak Ipo. Oke. Bisa konsultasi di situ, atau kalau wilayah Kalimantan terlebih Kota Baru bisa ke rumah sakit daerah atau praktek-praktek yang ada saya di daerah Kota Baru. Gitu. Tapi kalau mau rindu dengan omongan saya, nggak bisa ke Kalimantan, boleh di Yesdok. Yesdok, iya benar. Aplikasi Yesdok. Oke. Dokter, ini ada dari Kak Arman cuma bilang makasih. Dokter Thomas ilmunya, titip salam sama Dokter Mustafa ya dok. Wah, ini kenal nih kayaknya. Oh, kenal ini siapa ini ya? Kayaknya saya ya dok. Nanti itu dosen saya dok. Dia pembimbing saya, penguji saya itu dok. Wah, ini orang dalam nih, jangan. Oke. Orang dalam nih, aduh. Kalau udah orang dalam dok, nggak usah tanya-tanya yang apa dok ya. Oke, ini juga Kak Rani bilang makasih ya dok. Berarti saya yakin sih live hari ini membantu teman-teman daripada kepo apa itu post konser depression. Kita udah tahu jawabannya dari Dokter Thomas malam hari ini.
Dan kita berharap ya Dokter Thomas ya, semoga apa yang dokter sampaikan, kita sharing hari ini juga membantu teman-teman lah dengan apapun yang lagi teman-teman alami saat ini. Kalau gitu, saatnya Dokter Thomas dan saya pamit. Terima kasih banyak Dokter Thomas sekali lagi waktunya. Terima Beda satu kasih jam. Mbak Ipo. Ya, kalau gitu kita pamit teman-teman. Selamat istirahat, dokter selamat istirahat. Salam sama warga Kalimantan. Sampai ketemu besok di live Instagram. Dadah, selamat malam. Ya, dadah.